Shalom semuanya, saat ini kita akan belajar mengenai baptisan Roh Kudus. Apa itu baptisan Roh Kudus? Menurut Alkitab Matius 3 ayat 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Roma 6 ayat 3-4, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Baptisan Roh Kudus adalah baptisan kasih karunia keselamatan yang hanya dapat dilakukan oleh Yesus Kristus. Kemudian, kapan kita dibaptis oleh baptisan Roh Kudus itu? Yaitu kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 38, dikatakan bahwa jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Terus Efesus 1 ayat 13, "Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu di dalam Dia, kamu juga ketika percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu." Dilanjutkan Galatia 3 ayat 14, Yesus telah membuat ini, yaitu bahwa Kristus mati di atas kayu salib, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu. Bapak Ibu, kita adalah orang berdosa, sehingga Roh Kudus itu tidak ada di dalam kita. Jadi saat kita percaya sungguh-sungguh pada Yesus Kristus, nah, pada saat itu juga Roh Kudus diberikan kepada kita. Dan pada saat itu juga kita dibaptis oleh Roh Kudus. Kita menerima baptisan Roh Kudus. Kemudian apa yang terjadi pada diri kita ketika kita sudah menerima baptisan Roh Kudus tersebut? Yang pertama adalah kita akan menjadi bait Allah, bait Roh Kudus. Karena di 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu?" Kemudian 1 Korintus 6 ayat 19. "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah." Jadi jelas. Yang pertama adalah kita menjadi bait Allah, bait Roh Kudus. Yang kedua, yaitu kita dipersatukan di dalam tubuh Kristus. Ini sungguh indah karena 1 Korintus 12 ayat 12 dikatakan, "Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus." Dan dilanjutkan 1 Korintus 12 ayat 13. "Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh." Demikian kita, setelah kita dibaptis oleh Roh Kudus, menjadi satu di dalam tubuh Kristus.